هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama mempelajari dasar-dasar dari ilmu faraid. Yang menurut sebagian orang ilmu faraid itu susah, ilmu faraid itu susah dimengerti. Mudah-mudahan dengan belajar dasar-dasar ini nanti kita akan semakin mudah belajar dan mengerti tentang masalah faraid. Ilmu faraid sendiri adalah ilmu untuk mengetahui tata cara pembagian harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Untuk belajar ilmu faraid kita akan mengenal 4 hal penting. Yang pertama, kita akan mengenal tentang siapa ahli warisnya. Siapa ahli waris? Siapa ahli waris? Yang kedua, kita akan mengenal bagian pasti. Mengenal bagian pasti dari ahli waris, Kemudian yang ketiga, kita mengenal syarat-syarat bagian pasti, syarat-syarat bagian pasti, bagian pasti dari setiap ahli waris, Kemudian yang keempat, kita mengenal konsep mahjub. Ketika 4 hal ini kita fahami dengan baik, maka kita akan sangat mudah belajar ilmu faraid. Saya Hafuz. Kemudian kita pada pertemuan perdana ini kita akan mencoba mengenal siapa ahli waris. Untuk mengenal siapa ahli waris, kita membayangkan bahwa kita ini adalah mayit, sementara kita membayangkan kita ini mayit. Di sini saya tulis, percayalah menggunakan bahasa Arab itu akan lebih mudah dalam urusan ini. Karena saya tulis di sini mayit atau mayitah, ya, itu mayit berarti laki-laki, kalau mayitah berarti perempuan. Ketika seorang mayit meninggal dunia, kemungkinan besar dia meninggalkan zaujah. Di sini zaujah, atau kita sering kenal dengan istilah istri. Kita kenal dengan istilah istri. Mohon maaf ini spidolnya agak nggak jelas. Ini saya ganti dengan warna yang lain. Kemudian di sini ada zauj, yaitu suami dari si mayit. Suami dari si mayit. Kalau yang meninggal adalah perempuan, dia meninggalkan zauj. Kemudian kita akan kenalkan namanya adalah furu, atau ahli waris yang dari jalur ke bawah. Yang pertama, yang mendapatkan bagian pasti itu adalah ibnun, artinya anak laki-laki. Kemudian di sini ada bintun, artinya anak perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan. Di dalam Islam, dalam masalah warisan, untuk keturunan atau anak yang bisa mendapatkan bagian setelahnya itu adalah cuma dari jalur anak laki-laki. Sementara kalau dari jalur anak perempuan sudah tidak bisa mendapatkan atau bukan bagian daripada ahli waris, bukan bagian daripada ahli waris. Ibnun ke bawah berarti di sini dia punya namanya ibnu ibnin, atau kita istilahkan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua bintu ibnin, Yang kedua bintu ibnin. Bintu ibnin itu anak perempuan dari anak laki-laki. Sebenarnya masih bisa ke bawah lagi. Di sini ada ibnu ibnin, di sini ada bintu ibnu ibnin. Tapi itu mungkin terlalu jauh kalau ke bawah. Kemudian kita akan mengenal ke atas. Dalam istilah ilmu faraid namanya adalah usul atau jalur ke atas yang sudah pasti. Di sini kita akan kenal namanya abun. Abun itu artinya bapak. Kemudian sini kita kenal umun, artinya ibu. Dari abun yang masih mendapatkan ahli waris itu adalah jadun. Jadun itu artinya kakek. Kemudian jadatun artinya nenek. Kemudian dari jalur ibu cuma satu, yaitu adalah jadah atau nenek. Dari jalur ibu. Ini namanya ke atas, ini namanya usul. Yang ke bawah ini namanya furu. Kemudian mayat akan meninggalkan saudara-saudara ke samping. Dalam ilmu faraid sering disebut dengan istilah hawashi. Nah, di sini meninggalkan
saudara laki-laki, ya saudara laki-laki. Saya tulis akhun syakik, dalam bahasa Arabnya akhun syakik, itu saya ringkas saja pakai huruf sya begini. Akhun syakik artinya saudara laki-laki dari si mayit. Kemudian ada saudara perempuan. Saudara perempuan sekandung, ya, sekandung atau syakikoh, ya, saudara perempuan sekandung. Ini adalah jalur ke samping. Kemudian masih ada lagi di sini ada akhun li'ab, saudara seayah. Kemudian ada ukhtun li'ab, ya, ukhtun li'ab. Saya tulisannya agak kecil di sini, tidak apa-apa, masih bisa kelihatan. Ada akhun li'ab, itu artinya saudara laki-laki seayah. Ukhtun li'ab artinya saudara perempuan seayah. Kemudian yang masih mendapatkan warisan dari ini semua adalah di sini ada saudara akhun atau ukhtun li'um, saudara laki-laki atau perempuan dari ibu. Kemudian berikutnya yang masih yang bagian daripada ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Dalam bahasa Arab disebut dengan ibnu akhin syakik, ya. Kemudian yang masih mendapatkan warisan juga adalah ibnu akhin li'ab, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapak. Kemudian yang masih mendapatkan ahli waris berikutnya adalah di sini ada keluarga dari bapak, namanya dalam bahasa Arab kita sebut dengan amun. Ya, dalam bahasa Arab kita sebut dengan amun. Ada amun syakik, saudara paman sekandung. Ada amun li'ab, ya, ada paman seayah. Kemudian di sini anak laki-lakinya juga masuk. Di sini ada ibnu amin syakik. Di sini ada ibnu amin li'ab, ya, ibnu amin li'ab, saudara anak laki-laki dari paman seayah, ya. Ini semuanya adalah ahli waris, mereka yang mendapatkan ahli waris. Ada satu lagi yang masih mendapatkan kalau ini semua tidak ada, yaitu dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan istilah mu'tik atau mu'tiqah. Mu'tik, mohon maaf tulisannya keliru, mu'tik atau mu'tiqah, ya, artinya orang yang memerdekakan. Ketika masih ada perbudakan pada zaman itu, orang yang memerdekakan seorang yang dulu sebelumnya adalah seorang budak, dimerdekakan, dia punya hak untuk mendapatkan warisan ketika semua ahli waris yang ada ini tidak ada. Jadi diperhatikan baik-baik apa yang saya catat ini, mengenal siapa ahli waris yang secara syariat dibenarkan. Saya ulang sedikit, mayit meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan suami, atau kalau yang meninggal laki-laki meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, ke bawah ini ada anak cucu laki-laki, cucu perempuan, ke atas ada abun, ada umun, ada jadun, ada jadaton, ada jadah. Pesan saya, kalau Anda pas belajar seperti ini, Anda ambil kertas, Anda ambil pulpen, Anda catat, Anda ulang-ulang sendiri sampai Anda menulis seperti ini bisa benar semuanya, antum bisa benar semuanya. Kalau sudah benar semuanya, insya Allah nanti ketika kita belajar mengetahui bagian pasti dari setiap ahli waris ini akan sangat-sangat mudah. Mungkin demikian untuk pertemuan perdana. Anda suka, Anda bahagia, kami juga suka dan kami juga bahagia. Mudah-mudahan betul-betul untuk lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل